Shalom dalam kasih Yesus. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam musim-musim hidup kita hari-hari ini, Tuhan tetap ada di setiap musim hidup kita. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita katakan bersama-sama, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh tidak terbatas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebab penjagaannya, kebaikannya selalu ada
bersama kita. Tuhan berkati. Salam kepada saudara dan saudari. Masa ini adalah masa untuk kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama membaca salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Ya Allah Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita membaca pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita minggu ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab kita percaya untuk pekerjaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang waktu dalam hidup kita, sebab kita mempunyai Tuhan yang hebat. Haleluya. Di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang besar, hebat adanya. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja.
dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. sungguh Dia Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sama-sama katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, dan Dia Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bersama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Bersama-sama sekali lagi dengan lebih sungguh. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas
sorga. Terpujilah Engkau Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Saudara, di dalam Yesus Tuhan, kita tahu bahwa hanya satu yang dapat menopang hidup kita, yang selalu ada beserta dengan kita. Di dalam musim hidup kita hari ini, menghadapi apapun keadaan, hanya satu yang dapat menolong kita, yang memulihkan hidup kita, yaitu jamahan Tuhan. Melalui jamahan Tuhan yang menyentuh hati kita, itu yang menguatkan kita untuk terus hidup hari ini. Haleluya. Tuhan yang bersertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Mari kita akan bersama-sama. Tuhan yang bersertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senap hidupku percaya. Bersama-sama sekali lagi. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senap hidupku percaya padamu. Sungguh kami percaya Tuhan, jamahan-Mu yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan yang bersertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Katakan bersama-sama. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senap hidupku percaya. Bersama-sama katakan sekali lagi. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senap hidupku percaya. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Jamahan-Mu Tuhan, haleluya. Jamahan Tuhan berarti bagiku, amin. Itu yang dapat
katakan lagu ini, Engkau Tuhan beserta kami. Haleluya. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Bersama-sama, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan, berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku. Sekali lagi dengan sungguh, jamahan-Mu Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku, sungguh berarti bagiku Yesus, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Mari katakan dengan lebih sungguh di dalam hati kita, jamahan-Mu Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Katakan dengan lebih sungguh sekali lagi, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya. Bersama-sama sekali lagi, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahan-Mu Tuhan,
kasih Tuhan Yesus. Kami rindukan jemahan-Mu Tuhan, yang memulihkan hati kami, yang memulihkan hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri, tetapi kami memerlukan Engkau yang memimpin kami, yang menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dapat menopang hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak boleh berjalan sendiri. Sebab itu Tuhan, jamalah hidup kami, jamalah hati kami, supaya kami bukan semakin mundur, tetapi semakin maju untuk terus mengikuti Engkau. Semakin kuat Tuhan, untuk terus bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jamalah hati kami Tuhan, pulihkanlah kami Bapa. Kami mengangkat hati kami, menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Bapa yang senantiasa mengasihi kami tanpa syarat. Dan kami bersyukur Tuhan karena sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami dalam segala sesuatu, sehingga kami tidak berkekurangan apapun. Semua itu Tuhan karena penjagaan dan pemeliharaan-Mu atas kami. Bapa di surga, biarlah kami dapat menjaga kekudusan hati kami dan dapat mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami percaya Engkau memberkati pelayanan gereja, para pemimpin gereja, bahkan keuangan gereja. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, walau dimanapun mereka berada dan yang sedang mengikuti ibadah ini saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi mereka saat ini, sehingga mereka mengalami lawatan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini, sehingga yang sakit dipulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa yang mereka yang saat ini mungkin mengalami pekerjaan disebabkan oleh COVID-19 ini ya Bapa, yang mengakibatkan ekonomi negara menurun. Tuhan Yesus, Engkaulah yang membantu mereka, memberikan mereka jalan keluar, sehingga setiap keluarga ada makanan untuk dimakan, ada minuman, bahkan Engkau juga yang menyediakan setiap keperluan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap keluarga supaya ekonomi mereka stabil, bahkan yang sakit mengalami kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah shalom-Mu Tuhan atas keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa terjadi pemulihan atas setiap negeri-negeri di Malaysia, sehingga setiap negeri-negeri mengalami pemulihan ekonomi, mengalami pemulihan, dibebaskan daripada COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan supaya negara kami, para pemimpin negara memerintah dengan adil dan saksama. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya setiap kami dapat mematuhi setiap SOP yang sudah ditetapkan, supaya penularan COVID-19 ini dapat diatasi. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau turun dan campur tangan atas situasi yang melanda negara ini. Bapa di surga, kami berdoa supaya biarlah wabak 19 ini dilenyapkan dan dihentikan. Dan kami berdoa biarlah angka-angka
COVID-19 ini Tuhan semakin menurun dan menurun, sehingga COVID ini dilenyapkan sepenuhnya dari muka bumi. Bapa di surga, kami berdoa supaya shalom Tuhan atas negara kami, shalom Tuhan atas setiap keluarga, atas setiap umat-Mu Tuhan, bahkan atas setiap gereja. Kami berdoa menyerahkan setiap pastor-pastor di negara ini, pastor-pastor yang ataupun missionary yang melayani. Biarlah Engkau terus menuntun setiap langkah mereka Bapa. Engkau lindungilah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa supaya Engkaulah yang menjadi gembala atas setiap keluarga, atas setiap hati kami. Karena Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami, yang menuntun kami di air yang tenang, yang membimbing kami di padang yang berumput hijau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 6 ayat 1 hingga 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hemat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia mengambil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mahu mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahawa orang harus bertaubat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Beginilah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah online hari ini. Minggu ini adalah minggu ke-5 selepas Trinity. Dan pembacaan firman Tuhan pun telah dibaca sebentar tadi berdasarkan lectionary menurut Markus pasal 6 ayat 1 hingga 13. Okay. Hari ini saya senang sekali mengajak saudara dan saudari untuk belajar
daripada firman Tuhan daripada Markus pasal 6 ini ayat 1 hingga 13. Okay. Tak payah saya ceritakan konteksnya pada pagi ini, tetapi pembacaan ini terbahagi kepada dua, yaitu pertama dari ayat 1 hingga ayat 6 kita tahu bahwa Yesus ditolak, dan kemudian dalam ayat 6b ke ayat 13 di mana Yesus mengutus murid-muridnya. Tetapi pagi ini saya ajak saudara untuk belajar dari sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saya ingin dahului dengan memetik satu kalimat daripada buku yang ditulis oleh seorang penulis dan juga seorang guru Zen dari Vietnam. Dan di dalam buku tulisannya, antara kalimat yang saya petik ialah seperti ini. Hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada seseorang adalah perhatian kita. Saya ulang lagi sekali lagi. Hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada seseorang adalah perhatian kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, banyak kali kita berpikir bahwa untuk memberi hadiah kepada sesama haruslah dalam bentuk souvenir atau benda-benda tertentu supaya disimpan sebagai kenangan. Nah, hubungan hubungan interpersonal nampaknya menjadi lebih kuat kalau ada barang. Ini sebuah kekeliruan dalam membangun relasi ataupun hubungan antar pribadi dengan sesama. Kita boleh berhubung dengan sesama kalau kita memberi perhatian kepada sesama. Kita boleh berhubung dengan sesama kalau kita memberi perhatian kepada sesama. Dan perhatian itu jauh lebih bernilai, selalu dikenang sepanjang hidup, karena barang-barang duniawi yang pastinya akan hilang dan rusak. Perhatian boleh diwujudkan melalui kata-kata yang meneguhkan dan menguatkan. Pagi ini terdapat dua aspek penting yang saya ingin kongsikan dari Markus pasal 6 ayat 1 hingga 13, yaitu tentang pengalaman Yesus dan tentang gaya hidup kemuridan. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 hingga 3. Penginjil Markus mengisahkan pengalaman Yesus di kampung halamannya. Selama tersembunyi di Nazaret, orang hanya mengenal Yesus sebagai seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, karena ayahnya Yusuf seorang tukang kayu dan membantu ibunya Maria. Jadi mereka kenal betul siapa Yesus ini. Bahkan saudara-saudara sepupunya bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simeon. Ia juga masih memiliki saudari-saudari perempuan. Mereka semua juga orang biasa-biasa. Biasa-biasa saja, selayaknya orang Nazaret zaman itu. Nah, hal yang mendadak baru bagi orang Nazaret adalah Yesus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dan itu sebabnya mereka takjub dan bertanya-tanya, dari mana diperoleh dia semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Menurut ayat 2. Mereka memiliki hati yang keras, sehingga masih mempertanyakan Yesus dan identitasnya. Mereka bukan menolak Yesus di kampung halamannya sendiri. No, maksudnya mereka bahkan menolak Yesus di kampung halamannya sendiri. Dia tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini berarti bahwa kita boleh mengatakan bahwa di pihak manusia, yakni sesama Yesus di Nazaret yang berada di dalam Sanhedrin saat itu, masih tetap tinggal di tempat. Maksudnya, saudara-saudara sekalian, mereka menganggap Yesus itu kampungan. Pemikiran mereka karena Yesus ini adalah yang biasa punya. Namun mereka tidak melihat bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Itu yang mereka lupa. Itu sebabnya dalam bereaksi, mereka hanya mengandalkan otot saja tanpa otak untuk berpikir lebih jauh. Perilaku hidup seperti ini masih ada sehingga saat ini. Banyak orang lebih suka kecewa dan menolak sesama karena tidak menaruh perhatian kepada sesama. Tetapi bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang Nazaret ini? Memang dia tidak melakukan satupun mukjizat di sana. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka, menurut ayat 5. Nah, saudara, kita lihat dari sikap Yesus inilah kita boleh belajar tentang seni mengampuni. Mengampuni berarti melupakan. Belum tentu ada orang yang mengampuni dengan ucapan mulutnya, tetapi belum tentu ia melupakan. Itu masalahnya. Tetapi di sini kita belajar dalam sikap Yesus ini, dia mengampuni walaupun mereka keras hati, walaupun mereka mengejek-ngejek dia ini kampungan lah dan sebagainya, orang biasa. Di dalam pikiran mereka Yesus itu orang Nazaret, itu saja. Tetapi mereka tidak melihat di dalam diri Yesus bahwa ada keselamatan padanya. Orang boleh kecewa dan menolak Yesus karena hanya melihat masa lalunya sebagai seorang pemuda biasa-biasa saja di Nazaret. Ia juga tidak marah dan secara frontal meninggalkan Nazaret. Dia juga tidak marah dan secara seperti yang saya katakan tadi, meninggalkan Nazaret. Tetapi di pihak Tuhan Yesus yang masih berusaha, dia melupakan kedegilan hati dan kebutaan mata mereka dengan menyembuhkan dan memberkati beberapa orang. Yesus menunjukkan kepada kita kemampuan untuk mengasihi bahkan musuh sekalipun dan kemurahan hatinya sebagai Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari memeriksa batin kita ini.
banyak di antara kita mengakui diri sebagai pengikut Yesus, tetapi cara hidup ini masih jauh dan sulit untuk direalisasikan. Fikirkanlah dalam sehari, ada yang hanya boleh melihat kelemahan sesama tanpa melihat kebajikan sesama. Ada yang hanya melihat masa lalu sesama tanpa menyadari bahwa manusia itu masih boleh berubah menjadi lebih baik. Seharusnya mari kita menjadi serupa dengan Yesus yang meskipun ditolak di kampung halamannya, tetapi yang masih mengampuni dan mengasihi. Jadi benarlah apa yang penulis ini katakan. Penulis dan juga guru ini, Zen ini dari Vietnam. Dalam bukunya mengatakan, jika Anda sungguh-sungguh mencintai seseorang, saya ulang lagi, jika Anda sungguh-sungguh mencintai seseorang, Anda harus hadir sepenuhnya untuk dia. Anda menghadirkan kebahagiaan untuk diri Anda dan orang lain. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ia juga hadir di dalam hidup kita yang penuh kelemahan dan masih mau memberikan penebusan yang berlimpah. Yang kedua yang kita mau belajar di dalam ayat B hingga ke ayat 13. Secara ringkasnya kita akan belajar gaya hidup kemuridan. Oke. Saudara-saudara sekalian, gaya hidup atau lifestyle itu menentukan arah hidup. Dan pembacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana hidup yang dijalani Yesus dan para murid-muridnya sebagai pemberita. Yesus mengalami penolakan dari orang-orang sekampungnya. Ayat 3. Karena ketidakpercayaan mereka. Lihat dalam ayat 6. Yesus menyimpulkan ini bagi murid-muridnya. Tetapi saya percaya ini juga termasuk kita hari ini yang mendengar ini. Bahwa seorang pemberita harus siap mengalami penolakan. Bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Mungkin keluarga. Menurut ayat 4. Dan inilah risiko salib yang harus siap diterima para pengikutnya. Saudara-saudara sekalian, selain itu, tidak hanya yang bersifat apa yang dikatakan insidental, tetapi Yesus juga mengajarkan para murid untuk tidak membawa bekal apa-apa dalam perjalanan penginjilan mereka. Wah, ini luar biasa. Ya. Melarang mereka membawa apa-apa. Okay. Dan perintah ini bersifat kontekstual, hanya untuk pengutusan waktu itu saja. Kalau kita membaca ayat yang lain, Markus pasal 6:38, terlihat ada pandangan juga. Menurut pandangan Markus menyatakan para murid kemudian memiliki bekal makanan. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan, yang penting adalah penekanan yang mendasari perintah Yesus. Tiadanya bekal yang dibawa menunjukkan kegentingan. Itu genting. Ya.
Bagaimana kita pergi pelayanan? Bagaimana kita keluar untuk penginjilan? Tetapi kita tidak ada makanan. Bagaimana itu? Tetapi poinnya di sini ialah Injil perlu diberitakan segera mungkin, tanpa memikirkan apa yang dimakan dan sebagainya dan sebagainya. Itu penekanannya. Injil perlu diberitakan segera mungkin. Kita tidak perlu pikir itu, ini dan sebagainya. Maksudnya ialah kebergantungan kita ini, kebergantungan penuh kepada Allah untuk mencukupi mereka. Saudara dan saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya di dalam pelayanan kita, Injil itu yang menjadi keutamaan. Dan kewajiban kita ialah untuk memberitakan Injil. Dan kita memerlukan kebergantungan. Maksudnya di sini bukan dengan hikmat kita, bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita di dalam penginjilan. Tetapi kita perlu bergantung kepada kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang mengurapi pelayanan kita, dan itu yang membuatkan orang boleh bertobat. Jadi kita memerlukan kebergantungan. Bagaimana memenuhi panggilan dari Allah, itulah yang harus menjadi penentu gaya hidup setiap orang Kristen. Nah, penekanannya di sini ialah gaya hidup Kristen bukanlah menurut kategori-kategori kaya atau miskinnya, rohani atau sekulernya, tetapi gaya hidup akibat mengikut panggilan dan kehendak Allah, apapun konsekuensinya. Itu sangat penting. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak Anda semua sekali lagi merenung firman Tuhan yang kita sudah dengar. Walaupun firman Tuhan mungkin ringkas, pendek, itu bukan persoalannya. Tetapi kita sudah belajar daripada Yesus sendiri. Kita sudah belajar bagaimana sikap Tuhan Yesus dan lemah lembutnya dan kerendahan hatinya waktu banyak tekanan, cabaran dan sebagainya. Dan bagaimana murid-muridnya berjaya, berhasil di dalam pelayanan mereka karena hidup kebergantungan mereka kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada hakikatnya pasti kita tidak terhindar daripada berbagai halangan dan cobaran di dalam pelayanan masing-masing. Itu pasti. Tetapi apa yang saya mau bilang kepada Anda saudara pada hari ini, seberapa banyak dan kuatnya halangan dan cabaran itu, ingat ini. Tetapi semuanya itu harus semakin membuat kita setia untuk pemberitaan Injil dan menyuarakan suara kenabian itu. Maka itu saudara dan saudari, marilah kita menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang maha kuasa, berasal dari Tuhan Allah. Jangan hanya takjub, jangan hanya hairan mendengar ajaran, tetapi harus menerima, harus mempercayainya, dan tidak berdasarkan atas pengetahuan kita sahaja, melainkan
membuka hati dan bertobat untuk mengikuti Dia. Dengan kata yang lain, menerima dan membuka hati dan iman, maka akan dapat menerima karya keselamatan dan mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita percaya hanya satu-satunya yang dapat melakukan banyak mukjizat, itu adalah Yesus Tuhan. Sebab Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Mungkin hari ini kita mengatakan bahwa adalah mustahil untuk Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita. Tapi tetaplah percaya bahwa Yesus pasti menolongmu, menolong kita semua, dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sebab Dialah Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Mari kita akan bersama-sama. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi di dalam kita, semua ada rancangan Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan lebih sungguh, tetaplah percaya. Ku percaya, percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan lebih sungguh, ku percaya, ku
mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang remuk hatinya akan dipulihkan. Karena firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Mari kita membaca doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Shalom saudara, sekali lagi kita bersyukur karena kita sudah berakhir ibadah untuk hari ini, untuk minggu ini. Tetapi kita percaya kita akan bertemu pada minggu depan, dan mari kita sama-sama memuji Tuhan sebagai tanda kesyukuran kita bahwa kita tetap berjalan bersama Tuhan. Haleluya.
bersama-sama katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Bersama-sama katakan, Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. sekali lagi bersama-sama ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Haleluya Yesus, kami akan tetap berjalan bersamamu. Terpujilah